Ya, kalau kita mundur ke belakang, kisruh di Pati, Jawa Tengah ini berawal dari kenaikan PBB perkotaan pedesaan hingga 2,5 kali lipat. Gelombang penolakan muncul dari warga, tapi yang membuat warga sedikit kesal ya, salah satunya adalah hal tersebut justru ditantang oleh Bupati Pati hingga viral di media sosial. Demo akbar di Pati, Jawa Tengah merupakan respon atas sikap Bupati Pati, Sudewo, yang menantang warga terkait demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 sebesar 250%. Dalam video yang viral di media sosial, Sudewo mengatakan dirinya tak akan gentar dan tak akan merubah keputusan meskipun ada aksi protes dari 5.000 atau bahkan 50.000 orang. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan? Ya yang dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Reaksi negatif terhadap Bupati Pati pun bermunculan. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati ke-702 yang digelar di sekitar alun-alun pada Kamis 7 Agustus lalu, Bupati Pati dan istrinya disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Meski disoraki, Bupati Pati berusaha senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan warga. Tidak hanya menyoraki Bupati dan istri, sasaran luapan protes warga juga tertumpah pada PLT Sekda Pati Rioso. Rioso sempat viral lantaran menyita donasi pendemo dengan mengerahkan Satpol PP. Masyarakat pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai sekda, ya kan? Tapi nggak ngerti perasaan masyarakat yang dirasakan. Jumat 8 Agustus 2025, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan PBB sebesar 250%. Hal ini disampaikan Sudewo guna menjaga kondusivitas di Pati. Dalam kesempatan tersebut, Sudewo juga meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap menggelar demo akbar pada 13 Agustus lantaran kecewa dengan arogansi Bupati. Bahkan beragam aspirasi warga mengerucut pada pemakzulan Bupati Pati. Menanggapi tuntutan warga, Sudewo menegaskan ia terpilih secara konstitusional dan tidak bisa dilengsarkan oleh segelintir orang. Ia juga meminta maaf atas pernyataannya yang terkesan menantang warga. Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang, ya, ikut menjaga Kabupaten Pati ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga Kabupaten Pati, tidak milik segelintir orang yang keras-keras. Menjaga situasi kondusif, dan saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis. Ya kan, nggak ada kecurangan apapun, kok mau digulingkan oleh segelintir orang. Gerakan masyarakat menanggapi kenaikan PBB P2 pun terus bergulir. Walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut, donasi untuk aksi juga terus berdatangan di depan kantor Bupati.
Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD menilai tuntutan dari masyarakat Kabupaten Pati terhadap Bupati Pati Sudewo dinilai masuk akal. Tuntutan tersebut merupakan bentuk resistensi dari masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam perumusan PBB P2. Dan berikut cuplikan wawancara Arman Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD bersama rekan kami David Silahuik di Sindosore. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD. Selamat sore, Pak Arman. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, apakah lonjakan PBB yang kemudian berujung pada rencana bahkan dimakzulkan Bupati, ada penolakan dari warga ini. Ini ada ratusan, bahkan ada yang sampai 1.200% di beberapa daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi yang sehat gitu menurut KPPOD. Ya Mas, sebetulnya kalau lihat kebijakan pajak dan retribusi daerah ya, saya mungkin mau jelaskan dari konteks kebijakannya dulu ya Mas David. Ini kan mandat dari Undang-Undang terbaru, Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan pajak retribusi daerah, yang mana mewajibkan daerah itu untuk merevisi gitu ya, semua perda pajak retribusi daerah itu paling lambat awal tahun 2024. Sehingga kalau kita lihat di Kabupaten Pati, itu mereka punya perda terbaru, Perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan kalau kita lihat, memang perda ini sudah mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang HKPD, gitu ya. Misalnya, kalau bicara PBB P2, di dalam Undang-Undang HKPD itu tarif dasar penetapan PBB itu maksimal 0,5%, gitu ya. Artinya daerah itu bisa menetapkan tarif di bawah 0,5% itu nanti dikalikan dengan NJOP setelah dikurangi NJOP TKP namanya. NJOP tidak kena pajak gitu ya. Dan di Perda 1 2024 di Pati, itu mereka menetapkan skema tarif dalam 2 skenario gitu ya. Yang NJOP atau nilai jual objek pajaknya itu di bawah 1 miliar, itu dikenakan tarif dasarnya itu 0,1%, sementara di atas 1 miliar itu 0,2. Ya pemirsa, kita lanjutkan Sindo Prime. Ini mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menyatakan Bupati Pati Sudewo diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran uang kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus DJK yang kemarin ditahan. Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan SDW merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee terkait proyek pembangunan jalur kereta. Penyidik KPK ini tengah mendalami dan melakukan proses penyidikan. KPK juga membuka peluang untuk memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa terkait kasus ini. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini. Ya, menyusul aksi massa menuntut Bupati mundur, DPRD Kabupaten Pati pun menggelar sidang paripurna. Sidang ini pemirsa menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Keputusan DPRD disambut riuh peserta sidang, seluruh fraksi partai setuju membentuk hak angket termasuk Gerindra juga. Partai Gerindra ini merupakan partai asal Bupati Sudewo. Sidang paripurna digelar mendadak, di mana undangan baru dibuat hari ini. Ini salah satunya adalah karena demo besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dan sempat tadi ada kericuhan sedikit di mana massa melempari aparat dan sang bupati, pemirsa. Ya, seperti yang beliau sampaikan Bupati Kabupaten Pati Sudewo mengaku kejadian ini merupakan pelajaran penting, pelajaran berharga untuk dirinya, dan mengenai hak angket Sudewo menghormati semua keputusan DPRD Pati dan akan melakukannya sesuai mekanisme undang-undang.
ini masih berlangsung Pak, tanggapannya gimana Pak? Saya kira sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian jadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan ya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Dari saya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kepada para pendemo yang mengalami luka-luka dirawat gimana Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Ada yang sampai meninggal dunia Pak? Apa? Informasi ada yang meninggal. Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi konfirmasi yang Bapak terima yang korban ada berapa orang Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian.